Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih naik 1% lebih ke angka 7.234. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang saat ini mulai mencoba bangkit dan akan membagikan dividen dengan nilai 519 per lembar saham. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru akan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisis saham ICE yang 2 hari terakhir mencoba untuk bangkit setelah sebelumnya sempat berada di bawah harga 5.000. Jadi bisa kita perhatikan di grafik, secara pergerakan ICE secara tren saat ini memang masih bergerak downtrend. Jadi beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 selalu gagal. Sebelumnya sempat naik di atas garis EMA 50 tapi karena candle doji ini belum terkonfirmasi dan kembali melemah. Dan bisa kita lihat pada akhir April ini ICE sempat kembali berada di bawah harga 5.000 dan bisa kita lihat sempat menyentuh sekitar 4.880. Setelah menyentuh harga ini, jika kita lihat 2 hari terakhir ICE mencoba untuk bangkit. Dan menariknya jika kita perhatikan saat ini ICE kembali naik di atas 5.000. Jadi walaupun candle hari belum terkonfirmasi bahwa ICE berhasil balik 5.000 karena masih menyentuh 5.000. Tapi jika kita perhatikan hari ini juga ICE sempat menyentuh garis EMA 50 di sekitar 5.175. Jadi cara pergerakan garis EMA 50 saat ini sudah lumayan turun. Sebelumnya jika kita lihat garis EMA 50 di sekitar 5.300, saat ini garis EMA 50 sekitar 5.175. Salah satu sentimen yang membuat ICE bergerak naik karena ICE akan membagikan dividen dengan nilai sekitar 11 triliun. Jadi coba kita baca pemberitaan lebih lanjut. Total dividen dibagikan itu sebesar 519 per saham, tapi sebelumnya sudah mendapatkan dividen term yang dibagikan pada tanggal 31 Oktober senilai 998 per saham. Jadi untuk yang akan dibagikan nanti pada tanggal 30 Mei itu sekitar 421. Jadi untuk teman-teman yang mau mendapatkan dividen saat ini masih bisa coba pantau saham ICE. Dan jika kita perhatikan kenaikan hari ini, asing hari ini masih masuk. Kemarin juga asing mulai masuk kembali setelah sebelumnya asing terus keluar. Dan kenaikan 2% lebih hari ini terpantau ada akumulasi. Jadi ICE karena ada sentimen dividen dan saat ini mencoba untuk naik di atas 5.000, saya lihat masih ada potensi untuk kembali mencoba untuk break garis EMA 50 sampai 5.200. Secara pergerakan ICE akan lebih menarik apabila memang berhasil break 5.200 atau garis EMA 50. Jadi saat ini apabila teman-teman belum sempat dapat sekitar 5.000, bisa wait and see dulu. Lebih oke adalah apabila bisa dapat kembali di sekitar 5.000. Atau entry apabila ICE berhasil naik di atas garis EMA 50 saat ini. Jadi ingat, walaupun hari ini masih lanjut naik dan ada akumulasi, kenaikan hari ini ICE sudah dekat dengan garis EMA 50. Jika terpantau tetap masih gagal break, ingat ICE secara pergerakan masih ada sideways dan masih ada potensi untuk melemah kembali ke 5.000. Jadi jangan terlalu FOMO apabila memang belum terkonfirmasi. Karena beberapa kali bisa kita lihat ICE sempat naik di atas garis EMA 50 tapi selalu gagal break dan melemah kembali. Oke, sekarang saya coba analisa saham grup Astra lainnya, yaitu saham Auto. Jika kita perhatikan, Auto secara pergerakan saat ini juga masih bergerak downtrend. Sebelumnya juga sempat beberapa kali mencoba break garis EMA 50 juga selalu gagal dan malah sempat sebelumnya menyentuh harga 2.000. Tapi karena 2.000 masih berupa support psikologis, Auto masih bisa bertahan dan rebound. Tapi hari ini Auto masih turun 1% lebih ke 2.080. Jadi saat ini Auto setelah berhasil rebound dari 2.000 masih belum berhasil naik di atas 2.100. Dan harus diperhatikan pada penurunan 1% lebih hari ini terpantau ada distribusi yang dilakukan asing dan di broker summary ini juga masih ada distribusi. Jadi untuk Auto ingat secara pergerakan ini masih belum oke. Bisa saja hanya technical rebound plus candle hari ini juga lumayan solid, masih ada distribusi sehingga saya lihat Auto masih ada potensi untuk melemah kembali menuju support psikologisnya di harga 2.000. Jadi apabila teman-teman ingin coba entry saham Auto, menurut saya saat ini paling aman adalah wait and see. Bisa tunggu kembali di 2.000 untuk entry di support atau tunggu Auto berhasil naik di atas 2.100 baru ikut entry. Apabila berhasil naik di atas 2.100, secara pergerakan akan lebih oke walaupun belum terkonfirmasi akan mulai reversal, tapi minimal akan mulai terbentuk high low apabila berhasil naik di atas 2.100. Selanjutnya saham AALI juga bisa kita lihat secara pergerakan saat ini juga masih belum oke. Dan jika kita lihat
beberapa kali juga mencoba naik di atas garis EMA 50-150, AEL juga masih gagal dan terus melemah. Dan saat ini jika kita perhatikan, AEL sudah turun bawah 6.600. Sebelumnya 6.600 merupakan support yang beberapa kali sempat menahan penurunan dari saham ini. Jadi pada Maret awal sempat mengetes 6.600, berhasil bertanda rebound, tapi belum sempat menyentuh garis EMA 150, baru sekitar 7.000. AEL ternyata gagal break dan mulai melemah kembali. Dan jika kita lihat nanti Jumat ada exit dividen untuk AELI. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry saham AELI, menurut saya paling aman adalah wait and see dulu. Karena besok libur, Kamis sudah cumulative date dari AELI, jadi hati-hati, bisa saja hari Kamis masih lanjut naik, takutnya hari Jumat malah terkena dividend trap. Jadi saat ini paling aman adalah wait and see, apalagi jika kita perhatikan walaupun candle hari ini lumayan solid, naik 1% lebih ke 6.500, di atasnya sudah dekat resisten di 6.600. Plus jika kita perhatikan di sini, walaupun asing hari ini masuk akumulasi, di broker summary terpantau ini ada distribusi. Jadi bisa saja hanya technical rebound sementara. Jika terpantau nanti mencoba naik di atas 6.600 masih gagal, saya lihat AELI masih ada potensi untuk kembali melemah menuju 6.400 sampai 6.300. Jadi saat ini apabila mau entry, tunggu sampai exit dividen baru lihat bagaimana pergerakan saham AELI. Dan cara pergerakan juga saat ini menurut saya masih berpotensi untuk melemah. Dan karena kita bahas otomotif, kita coba update pergerakan dari saham GJTL. Yang menarik secara teknikal bisa kita lihat, GJTL memang sempat melemah dari 1.400 ke sekitar 1.040. Tapi bisa kita lihat cara tren atau secara teknikal GJTL masih kuat berada di atas garis EMA 150. Mengetes garis EMA 150 saat ini masih bisa rebound. Cuma saat ini garis EMA 50 di 1165 sudah berubah menjadi resisten. Apabila masih gagal break, saham GJTL masih akan sideways. Tapi menarik karena candle 2 hari terakhir lumayan solid. Plus jika kita perhatikan di broker summary, kenaikan 5% lebih hari ini terpantau ada akumulasi. Walaupun asing memang 1 minggu sampai 2 minggu terakhir masih keluar dari saham GJTL. Jadi GJTL apabila teman-teman sebelumnya sudah dapat di sekitar garis EMA 150 sampai 1050, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu ini GJTL gagal break garis EMA 50 dan melemah, atau bisa jadikan 1100 untuk trailing stop. Selama masih gagal break garis EMA 50 tapi kuat di 1100, GJTL masih bisa di hold. Dan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau saham GJTL, wait and see dulu, bisa buy on breakout atau tunggu kembali di sekitar 1100 atau tunggu di sekitar garis EMA 150 kembali untuk entry di sekitar daerah supportnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.